Judul Sahabat Tanpa Batas Waktu. Penata musik Mario Batafor. Narator Lenci Imelda. Penulis naskah Teresia Aton. Penata suara Lydia Done Delviana Hina. Sutradara Ria Angeli Moi. Dari Radio Suara Trilolok Suara Verbum 101,1 MHz. Selamat mendengarkan drama radio. Rio, Angel, Lydia, Fanny, dan Tessy adalah 5 orang sahabat sejak di bangku SMP sampai SMA. Di sekolah, mereka sangat dikenal dengan kisah persahabatan. Rio adalah satu-satunya laki-laki dalam persahabatan mereka, sekaligus menjadi penasehat untuk sahabat perempuannya. Keadaan kelas sangat ramai dan bising. Tidak heran jika keributan itu berasal dari Angel, Tessy, Lydia, dan Fanny. Mereka sangat suka membuat kegaduhan saat jam pelajaran tidak terisi. Woi, lihat ini. Coba kalian baca. Ayo bolos. Ayo, tapi selesaikan tugas dulu ya. Malas ah. Mau kemana kalian? Pokoknya tidak ada yang bolos hari ini. Kalian itu perempuan, tidak seharusnya melakukan hal ini. Kalau orang tua kalian tahu, apa yang mereka akan katakan? Mereka bekerja keras untuk menyekolahkan kalian. Kenapa kalian tidak berpikir tentang hal itu? Seperti peribahasa mengatakan, jika fajar telah tiba, ia merupakan sebuah tanda. Dengarkanlah, olehmu wahai Ananda. Belajar adalah tugasmu yang utama. Lebar-lebar daun talas untuk membungkus nasi kita. Siapa yang belajarnya malas nanti mirip orang hutan. Mulai lagi si pengkhotbah. Tapi yang dibilang Rio ada banyak juga sih. Kalau begitu tidak jadi bolos deh. Akhirnya mereka membatalkan rencana untuk bolos. Hari libur pun telah tiba. 5 orang sahabat ini memutuskan untuk pergi berlibur di puncak. Di sana ada sebuah villa milik ayahnya Angel. Mereka mulai membicarakan persiapan liburan mereka. Bagaimana dengan rencana liburan kita? Aku sudah pasti ikut. Aku juga sudah siap. Angel sama Lydia di mana? Kenapa tidak kelihatan? Oh, mereka pergi ke kantin tadi. Nah, itu mereka. Angel dan Lydia datang dengan membawa beberapa gelas minuman segar. Ini minuman untuk kalian. Terima kasih, Angel. Angel, Lydia, bagaimana? Kalian tetap ikut liburan kan? Iyalah ikut. Lagian kan menginapnya di villa ayah aku. Iya, ikut kok. Jangan khawatir. Nah, ini baru mantap. Kalau begitu, besok aku jemput kalian. Oke. Keesok harinya, Rio segera menjemput sahabat-sahabatnya untuk pergi. Saat di perjalanan, keadaan sangat hening, tak bersuara, hanya bunyi kendaraan yang mereka gunakan. Woi, sepi amat. Pergi liburan atau bela sungkawa sih? Kok bela sungkawa sih? Ya, habisnya pada tidak ada suara sih. Wah, pemandangannya sangat indah. Ngomong-ngomong, masih berapa lama lagi, En? Lumayan sih, sekitar 3 jam lagi. Hah? 3 jam? Lama amat, En. Iya, kan perjalanannya jauh. Kalau dekat,
tujuan. Teman-teman, bangun. Kita sudah sampai. Angel, ini villanya. Wah, besar sekali. Iya, ini villanya. Villa ini dibangun untuk menjalankan bisnis ayah. Sekarang kalian simpan barang-barang kalian. Setelah itu mandi, terus kita makan. Setelah makan, mereka pun istirahat. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Tiba-tiba, Fanny terbangun karena mendengar suara aneh. Kemudian, ia pergi mencari suara yang berasal dari luar. Fanny berjalan perlahan sambil memegang senter. Tiba-tiba, ia diserang oleh seseorang. Sehingga Fanny tidak berdaya. Namun hal itu tidak diketahui oleh teman-temannya. Hari pun mulai pagi. Ketika Angel dan yang lainnya bangun, mereka pun kaget karena Fanny tidak ada di tempat tidurnya. Mereka pun bergegas pergi untuk mencari Fanny. Selamat pagi. Kok Fanny-nya tidak ada sih? Tesi, Lydia, kalian lihat Fanny tidak? Fanny tidak ada di tempat tidurnya. Tidak. Habis. Oh, lari video. Rio, bangun Rio. Fanny tidak ada di tempat tidurnya. Bukannya kalian sama-sama semalam? Iya, tapi sekarang Fanny-nya tidak ada. Kita harus segera mencari Fanny. Ayo kita cari. Tapi kita pergi mencarinya di mana? Kan di sini kita orang baru. Apakah kalian sudah mencari di sekitar villa? Mereka pun bergegas mencari Fanny. Ketika mereka sedang mencari, tiba-tiba Angel terdiam tidak berkata apa-apa. Sambil menatap tubuh Fanny yang tergeletak di tanah karena adanya luka di sekujur tubuh Fanny dan dengan tumpuhan darah di bagian kepalanya. Angel, kamu kenapa? Fanny, bangun. Fanny, bangun. Fanny. Kita harus bawa Fanny ke rumah sakit sekarang. Tunggu apa lagi? Ayo kita bawa. Kamu sama Tesi dan Angel urus Fanny. Bawa ke rumah sakit ya. Aku telepon polisi dulu untuk cari tahu penyebab Fanny sampai begini. Setibanya di rumah sakit, nyawa Fanny sudah tidak tertolong lagi karena mereka terlambat membawanya dan tidak dapat ditangani lagi. Sementara Rio baru selesai menindaklanjuti kematian Fanny dengan aparat kepolisian. Sudah bisa dibiar. Nanti kan baca naskah. Baca. Sudah, kita harus kuat. Sementara keempatnya saling menguatkan, petugas medis datang dan mengambil jenazah Fanny untuk dimandikan dan dipersiapkan. Orang tua Fanny pun telah sampai di rumah sakit dengan raut wajah yang sedih, menyesal, dan kecewa, namun tetap tegar. Jenazah Fanny telah selesai dimandikan dan siap untuk dipulangkan, lalu dikuburkan dengan suasana haru dan duka cita. Setelah dimakamkan, semua orang lalu kembali pulang
termaksud Rio, Angel, Tessy, dan Lydia. Setelah kejadian itu, Rio, Lydia, Tessy, dan Angel sudah tidak seceria dulu lagi. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Perpisahan yang tidak pernah mereka duga. Tidak lama setelah kejadian itu, saatnya mereka ujian kelulusan. Semuanya kita harus tetap semangat. Perjalanan kita masih panjang. Kita harus berjuang. Sebentar lagi kita ujian kelulusan. Kita harus fokus pada ujian kita. Ujian kelulusan pun telah dilaksanakan, dan sekarang waktunya mereka mendengarkan hasil ujian. Dan mereka berempat lulus dengan hasil yang memuaskan. Seandainya Fanny masih ada, pasti suasananya tidak akan seperti ini. Sunyi sekali. Sudahlah, yang berlalu, biarlah berlalu. Kalian ada rencana untuk melanjutkan ke perguruan tinggi? Iya, aku akan melanjutkan pendidikanku. Aku rasa setelah ini kita tidak akan bertemu lagi, kecuali waktu masih mengizinkan, karena setelah ini kita akan menjalankan rencana kita masing-masing. Mereka pun berpelukan dengan penuh kasih sayang. Sungguh perpisahan yang sangat tragis antara sahabat. Setiap perjumpaan pasti ada perpisahan. Perpisahan memang tidak bisa dihindari dalam perjalanan hidup. Berpisah dengan orang terdekat memang sangat menyedihkan. Meski jarak ada di antara kita, kita tidak akan pernah merasa jauh, karena persahabatan tidak diukur dengan jarak, melainkan hati. Sahabat yang baik tidak pernah mengatakan selamat tinggal. Mereka hanya mengucapkan sampai jumpa lagi. Persahabatan sejati adalah ketika kamu harus melihat sahabatmu pergi dan kamu tidak akan melihatnya lagi, tapi dia akan selalu ada dalam hati dan pikiranmu selamanya. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, tetapi dengan perpisahan tersebut bukan menjadi alasan untuk kita saling melupakan. Sesungguhnya perihnya perpisahan tidaklah seberapa dibanding dengan bahagianya pertemuan. Kemarin membawa amal, esok membawa akhir. Meskipun kita di suatu tempat yang berbeda, kita akan tetap menjadi sahabat. Terkadang pertemuan dan perpisahan terjadi terlalu cepat, namun kenangan dan perasaan tinggal terlalu lama. Perpisahan mengajarkan kita untuk menghargai bahwa setiap detik kebersamaan adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Semoga dramaturgi kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih.